Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi tentang KM dan juga perbedaannya dengan ujian yang telah kita lalui dulu, yaitu ujian nasional. Nah, di mana di tahun 2019 akhir itu pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan ujian nasional dan kemudian berganti di 2020 dan 2021 ini menjadi asesmen nasional atau kita kenal dengan singkatan AN. Bapak Ibu, sebelum kita pelajari lebih jauh, kita bedakan terlebih dahulu antara ujian nasional yang dulu kita gunakan atau dulu sedang diikuti oleh anak-anak kelas 9 atau di tahap akhir dari setiap kelas di setiap jenjang, maka apa sih perbedaannya dengan asesmen nasional yang sekarang ini akan diberlakukan mulai 2021. Yang pertama, untuk ujian nasional, materi ini terlalu padat ya, sehingga bagaimana siswa itu diukur secara individual tentang penguasaan mulai dari kelas 1 sampai di jenjang akhir. Nah, ini dianggap terlalu padat. Kemudian diharapkan juga yang diuji ini adalah penguasaan kontennya, jadi menguasai materi apa yang sudah diajarkan dari awal sampai akhir. Selain itu belum menguji secara penalarannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, jadi hanya menguasai secara teori, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ujian nasional ini menjadi beban tidak hanya bagi siswa, guru, namun juga orang tua. Kenapa? Karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai seorang individu. Artinya merupakan salah satu penentu dalam kelulusan. Nah, kita tahu bersama bahwa ini menjadi momok yang menakutkan, di mana orang tua sampai perlu mengkursuskan secara khusus agar nilai ujian nasionalnya bisa mencapai nilai yang baik atau nilai yang tinggi. Nah, ini diharapkan tidak terjadi di asesmen nasional. Selanjutnya, UN ini juga berfungsi sebagai pemetaan mutu lembaga nasional dan bukan untuk menilai siswa. Nah, ini idealnya seperti itu seharusnya Bapak Ibu. Makanya di asesmen nasional ini tujuan dan fungsinya juga berubah. Bukan lagi sebagai pengukur secara individual, melainkan sebagai pengukur lembaga apakah tujuan pembelajarannya atau tujuan pendidikannya itu tercapai. Bukan secara individu, melainkan secara kelembagaan. Berikutnya, UN ini hanya menilai secara aspek kognitif atau pengetahuan dari hasil belajar dan belum sampai menyentuh pada aspek karakter siswa. Bagaimana kepribadian siswa, bagaimana kebiasaannya, bagaimana kepeduliannya terhadap lingkungan, dan itu semua tidak tercapai dalam evaluasi ujian nasional atau UN. Nah, sehingga dari hasil evaluasi tersebut, di akhir 2020 pemerintah menerapkan dan menyatakan bahwa nasional itu sudah berakhir dan digantikan dengan asesmen nasional atau kita mengenalnya dengan sebutan AN, begitu Bapak Ibu. Nah, di mana di asesmen nasional ini secara otomatis UN ditiadakan, ini diterapkan mulai sejak 2020 dan akhirnya digantikan dengan asesmen kompetensi minimum atau AN atau asesmen nasional dan disertai dengan survei karakter. Ini sebagai kebijakan baru yang menggantikan ujian nasional, di mana nantinya yang akan diuji atau yang akan disurvei yaitu adalah tentang kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kemampuan karakter siswa. Yang akan menjadi peserta dalam asesmen nasional ini adalah kelas 4 di CMI, kemudian kelas 8 untuk jenjang SMPTS, dan di SMA, SMK, dan MA. Nah, ini tujuannya adalah supaya ketika nanti diketahui mutu pembelajarannya kurang baik, maka bisa diperbaiki di tahun sebelum mereka mengakhiri studinya. Dan ini juga mengacu untuk penilaian praktek baik di level internasional yaitu PISA dan TIMSS.
Nah, itulah tujuan dari pemerintah mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara UN dan AKM serta survei karakter, ini ada beberapa tabel dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, di mana terkait untuk jenjang penilaiannya ini semuanya ya Bapak Ibu sama untuk jenjangnya, yaitu dari tingkat SMP, SMA, MA. Sedangkan di AKM ini adalah menyeluruh, mulai dari SD, MTS, SMP, MA, SMK. Selanjutnya M atau minimum ini mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum itu akan dilihat atau diukur. Jadi hanya kemampuan dasarnya saja, di mana ini diwakili oleh 3 hal, di mana 3 hal tersebut adalah literasi dan numerasi, yaitu untuk mengukur kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kemudian ditambah lagi survei karakter untuk melihat bagaimana karakter peserta didik serta lingkungan yang ada di dalam kelasnya atau sekolahnya. Bentuk dari AKM ini adalah survei dengan sampel siswa dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, serta tidak melaporkan atau tidak ada hasil secara individual, melainkan ini adalah laporan secara menyeluruh tentang ketercapaian sebuah lembaga. Yang selanjutnya ini adalah informasi tentang instrumen dan kemudian hasil yang dicapai. Untuk responden ya, ini ada 3, yaitu yang akan mengikuti AKM ini adalah siswa sebagai sampel, tidak semua siswa ya, tentunya hanya beberapa siswa yang dipilih secara acak oleh sistem, kemudian guru, kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah. Instrumen yang akan digunakan yaitu adalah AKM tentang literasi dan numerasi, kemudian yang ini nanti akan menghasilkan atau informasi yang akan diperoleh pusat yaitu adalah hasil belajar kognitifnya atau kemampuan pemahaman tentang materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah survei karakter, di mana ini akan bisa memberikan informasi ke pusat tentang hasil belajar sosial emosional. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana ini akan memberikan rangkuman informasi tentang karakteristik input serta proses pembelajaran yang terjadi di dalam satuan belajar atau sekolah. Yang berikutnya ada level pembelajaran, di mana ada berbagai level nantinya sesuai dengan kelas. Untuk kelas 1 dan 2 ini ada numerasi sebanyak 31 butir soal, literasi teks fiksi sebanyak 21 butir soal, dan literasi teks informasi sebanyak 29 soal. Itu ada level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 untuk kelas 5 dan 6, level 4 untuk kelas 7 dan 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10, serta level 6 untuk kelas 11 dan 12. Akan tetapi untuk di tahun ini kita sudah menerima informasi bahwasanya penerapan untuk AKM ini hanya di jenjang di kelas 5 untuk jenjang SDMI, kemudian kelas 8 untuk jenjang SMP MTS, dan kelas 11 untuk jenjang SMA, MA, dan SMK. Untuk bentuk soal AKM sendiri itu ada objektif, ya pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar, kemudian ada soal menjodohkan, kemudian ada soal non objektif atau esai. Nah, kalau contoh soalnya nanti akan ada di deskripsi rekaman. Selanjutnya untuk komponen AKM. Nah, untuk komponen AKM ini ada beberapa aspek yang akan dinilai untuk numerasi, yaitu ada konten bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, kemudian data, jadi nanti disajikan tabel begitu untuk anak-anak bisa memahami bagaimana informasi yang ada pada tabel. Selanjutnya adalah aljabar. Kemudian untuk proses kemampuan kognitifnya ini ada pemahaman, kemudian ada aplikasi serta ada penalaran. Untuk literasi membaca, untuk konten itu ada teks informasi, teks sastra, ada sajian cerita-cerita atau mungkin juga informasi
berita seperti itu. Kemudian untuk kognitifnya dia diminta untuk menemukan informasi atau mencari informasi dalam sebuah bacaan. Kemudian untuk interpretasi dan integrasi, siswa diharapkan mampu melakukan evaluasi dan melakukan refleksi terhadap bacaannya untuk waktu kegiatan dan keterlibatan. Nah ini teknis ya untuk proktor nasional, HD provinsi dan HD kabupaten serta di proktor tingkat sekolah. Jadi ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Nah selanjutnya Bapak Ibu, untuk lebih mengenal lagi tentang bagaimana AKM, pemerintah sudah menyediakan layanan pembelajaran mandiri yang bisa kita akses. Nah Bapak Ibu bisa membuka di alamat guru belajar. Nah kemudian Bapak Ibu bisa klik di gurubelajar.kemdikbud.go.id, lalu ketika muncul seperti ini di oke saya mengerti saja, lalu Bapak Ibu bisa masuk. Nah selanjutnya Bapak Ibu membutuhkan akun untuk bisa login ya. Loginnya nanti menggunakan nomor UKG yang tentunya Bapak Ibu sudah memiliki. Kalau belum, Bapak Ibu bisa menghubungi Ketua MGMP Kabupaten ya, yang bisa memberikan informasi terkait tentang nomor UKG sebagai username dan nanti passwordnya juga tentunya akan disampaikan di sana. Atau Bapak Ibu bisa membuka di akun GPO-nya masing-masing untuk melihat username dan passwordnya. Selanjutnya ketika sudah berhasil login akan ditampilkan ketika sudah terbuka di bagian selengkapnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa klik kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Assessment, di mana di sana akan ada bacaan, kemudian informasi dan semua hal terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional ini. Nah, mulai dari awal contoh-contohnya juga ada di sana, termasuk bagaimana Bapak Ibu bisa berlatih untuk menyusun atau membuat soal asesmen kompetensi minimum ini secara pribadi juga diajarkan di sana. Tinggal diikuti saja sistemnya sampai nanti Bapak Ibu berhasil menyelesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam. Nah, jadi syaratnya Bapak Ibu harus menyelesaikan, bisa berbagi dengan temannya atau dengan guru-guru lain di lingkungannya ataupun di luar. Maka Bapak Ibu nantinya bisa mengunduh sertifikat kegiatan di bagian ini apabila semua persyaratan ini sudah terpenuhi tentunya. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana atau sedikit pengenalan yang bisa saya berikan tentang asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Terima kasih, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.